Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman mengenai kesempurnaan Islam, di mana pemahaman tradisional integralistik yaitu pemahaman yang meyakini bahwa Islam sebagai sebuah agama yang lengkap. Indikasinya yaitu adanya aturan yang jelas tentang sistem kenegaraan dan kepemerintahan dalam Islam. Tokoh-tokoh utama yang dalam kelompok ini adalah Sayyid Qutb, Abul Ala al-Maududi, Hasan al-Banna, dan Muhammad Rashid Rida. Kemudian pemahaman ini meyakini bahwa kitab suci diturunkan Allah untuk mengatur seluruh kehidupan manusia. Sejak turun di Mekah, Al-Quran secara intensif melakukan kritik terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Arab jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa Islam concern dengan realita kehidupan dalam ketiga aspek tersebut. Kemudian pada slide selanjutnya tertera bahwa dalil bahwa Islam telah sempurna yakni Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Ayat itu menjadi dalil bagi sebagian umat Islam untuk menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna. Maksudnya ialah karena Islam sudah sempurna sejak masa Nabi, maka ia tak memerlukan tambahan, apalagi revisi ajaran. Islam tak mengenal progresivitas. Kemudian yang kedua, Islam sudah sempurna sejak masa itu dan bentuk dari kesempurnaan Islam adalah ia mengatur segala aspek. Slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang politisasi Islam dan Islamisme. Persoalannya adalah Islam itu sempurna itu menjadi propaganda politik untuk memaksakan semua hal harus memakai hukum Islam. Sebab Islam mengatur segala aspek kehidupan. Hasan al-Banna pernah mengatakan al-Islam dinun syamilun yatanawwalu mazahir al-hayah jami'an, al-Islamu dinun wa daulatun. Artinya adalah Islam adalah agama komprehensif mencakup semua aspek kehidupan. Islam adalah agama dan negara. Kemudian berlanjut pada propaganda untuk kembali kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran sudah menyediakan semua jawaban bagi problematika kehidupan manusia. Dalam hal ini juga kolaborasi pemuka agama dan penguasa telah berhasil menghasilkan doktrin bahwa ketaatan pada Allah harus dipresentasikan dalam ketaatan kepada penguasa. Perlawanan kepada penguasa membuat pelakunya digolongkan sebagai muslim fasik atau pelaku maksiat. Baik, selanjutnya masih tentang politisasi Islam dan Islamisme. Pemahaman tentang kemenyeluruhan, autentitas, dan supremasi Islam mendorong lahirnya Islamisme. Kemudian Islamisme ini adalah ideologi Islam sehingga ia menjadi identitas politik umat Islam untuk menghadapi gempuran peradaban non-Islam. Mereka yang dikategorikan sebagai pengusung Islamisme menurut Tibi lagi dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, interpretasi ajaran Islam sebagai nizah Islam. Yang kedua, menganggap Yahudi sebagai musuh utama. Yang ketiga, meragukan demokrasi. Yang keempat, reformulasi jihad sebagai instrumen perjuangan politik. Yang kelima, penciptaan ulang syariat. Yang keenam, upaya pemurnian dan desekularisasi untuk melawan kontaminasi budaya barat dan sekularisme. Baik, slide selanjutnya di sini pemahaman mengenai kesempurnaan Islam terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu reformis sekuler. Kelompok ini memandang Islam sebagai agama dalam perspektif barat yang tidak memiliki hubungan dengan urusan kenegaraan maupun kepemerintahan. Kemudian kelompok yang kedua yaitu reformis moderat. Sebagaimana namanya, kelompok ini tidak mengkerdilkan ajaran Islam dalam wilayah pribadi seperti kelompok reformis sekuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fili Lestari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan agama dan negara. Agama dan negara merupakan sebuah institusi yang merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya yang ada di wilayah keduanya. Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dan interaksi sosial. Sedangkan negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan yang mempunyai kewenangan dalam memaksakan setiap aturan yang dibuatnya pada masyarakat itu. Ada beberapa paradigma mengenai hubungan agama dan negara. Kalau dalam paradigma tradisional integralistik, mereka beranggapan bahwa Islam telah memiliki ajaran baku tentang negara dan pemerintahan. Dengan membangun sebuah negara, maka umat Islam bisa menjalankan semua kewajiban dan tuntunan agama dengan benar. Nah, lalu dalam paradigma simbiotik, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Terakhir yaitu paradigma sekularistik. Paradigma ini pada dasarnya memisahkan agama atas negara dan memisahkan negara dari agama. Jadi lebih jelasnya, negara dan agama terpisah masing-masing
dan memiliki fungsi serta wilayah atau ranahnya sendiri. Agama sebagai wilayah privat atau pribadi, sedangkan negara di wilayah publik atau sosial. Dan negara tidak lepas dari hal pemerintahan. Lalu pada era kontemporer, pandangan-pandangan tersebut, pandangan para pemikir Islam mengenai pemerintahan paling tidak mengerucut ke dalam 3 kelompok, yaitu ada konservatif, yang tadi kemudian kita beralih kepada sifat hubungan antara negara dan agama. Ada sifat yang antagonistik atau saling adanya ketegangan dalam agama dan negara, dan juga sifat akomodatif, yaitu sikap yang saling ketergantungan. Lalu kemudian bagaimana sih hubungan negara dan agama menurut para ulama? Nah, kalau misalnya menurut para ulama sendiri sepakat bahwa negara itu adalah urusan furu' atau urusan cabang. Keberadaan negara sebagai wilayah cabang agama memasukkannya kepada wilayah ijtihad. Jadi sejak masa Rasul hingga hari kiamat nanti, pendirian dan pengelolaan negara dilakukan melalui proses ijtihad. Sebagai masalah furu', maka pemahaman dan perlakuan terhadap masalah negara harus dijiwai dengan spirit usul agama. Meskipun negara adalah hasil dari kreativitas manusia yang terikat dengan latar waktu, geografis, dan sosial budaya, namun ia harus tetap mampu menjadi penjamin terjaganya maqasid asy-syariah atau tujuan agama. Ya, selanjutnya adalah penerapan syariah Islam oleh negara. Tipologi pemahaman tradisional integralistik memandang bahwa negara harus menjadi penjaga dan pelaksana syariat. Menurut perspektif integralisme, syariat Islam diturunkan tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga mengatur hubungan antara sama manusia dan kehidupan alam semesta. Syariat Islam dianggap sebagai pedoman hidup yang harus diperjuangkan penerapannya dalam seluruh bidang kehidupan termasuk dalam bernegara. Wacana tersebut sengaja dilontarkan dengan harapan bahwa penerapan syariah yang akan memberikan keadilan dan hak asasi mereka. Penderitaan umat Islam sudah dimulai pada masa pemerintahan Utsman yang nepotis, penghubungan murtad bagi penentang kekuasaan pada masa Ali, dan mencapai puncaknya pada dinasti Abbasiyah. Wacana penerapan syariat diusung oleh mereka yang memahami syariat sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan di muka bumi. Secara transendensi, Allah diinterpretasikan oleh nalar fikih memiliki jarak yang jauh antara dia dan manusia. Sepeninggal Nabi, ketentuan hukum moral yang terkristalisasi dalam doktrin syariat dilanjutkan oleh para ulama pewaris Nabi. Dari paradigma dekonstruksionisme, syariat selalu mengaitkan hukumnya pada tegaknya sebuah tatanan masyarakat yang penuh kebaikan dan ketakwaan. Syariah diturunkan secara dialektika dengan realitas kehidupan sosial dan bergerak secara elastis mengikuti perubahan budaya. Perspektif ini memberikan ruang bagi perspektif integralisme untuk penerapan syariat Islam secara fleksibel dalam menghadapi perubahan dan perubahan zaman. Ini mengindikasikan bahwa di sisi lain mereka juga memahami tema syariat menggunakan perspektif dekonstruksionisme. Perpaduan kedua perspektif ini menunjukkan bahwa mereka dapat dikelompokkan ke dalam kelompok reformis moderat dalam hubungan negara dengan penerapan syariat. Mereka juga menyetujui bahwa negara harus ikut berperan dalam mengawal pencapaian maqasid syariah, namun dengan mekanisme penerapan syariat yang elastis dan fleksibel. Selanjutnya ada kepemimpinan dan pemerintahan, yaitu tentang kepemimpinan. Di dalam Al-Quran memberikan penjelasan tentangnya dengan memberikan deskripsi kepemimpinan para nabi seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Selain menjelaskan kepemimpinan para nabi, Al-Quran secara tidak langsung memberikan isyarat tentang pemerintahan, politik, kewajiban pimpinan, dan metode oposisi yang benar. Hal itu dapat ditelusuri dari beberapa ayat Al-Quran, misalnya ayat 4 di surat 58. Di dalam Al-Quran tidak diberikan kata-kata biasa yaitu politik, namun itu tidak berarti bahwa Al-Quran tidak menggunakan politik. Uraian Al-Quran tentang politik secara sepihak dapat ditemukan dalam ayat yang mengandung akar kata dukun, yang artinya menghalangi atau melarang untuk kebaikan.
antara pemilik kekuasaan dengan wilayah dan pemberi kekuasaan Tuhan dan rakyat di dalam konteks Siti Qlaf Daud. Selanjutnya, Islam sebagai agama yang bervisi kerakyatan di tangan ahli fikih berubah menjadi agama fikih yang menyeret Islam jauh dari rakyat dan hanya menjadi agama kaum elit. Islam sebagai agama rakyat dibuat menjadi agama kependetaan. Forum Islam keagamaan seperti sholat Jumat, misalnya, seharusnya merupakan momentum dialog antara rakyat dan penguasa, namun ia berubah menjadi forum doktrinisasi dan prosesi ritual belaka. Sekian, terima kasih.